selamat pagi. Ketemu saya di podcast pertama saya, SMK Ma'arif NU 02 Rawasari untuk jurusan Bisnis Digital. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali, Bu Nasria. Halo, selamat siang semuanya. Dan Bu Nasria ini merupakan pionir di jurusan bisnis ya, atau zaman itu namanya penjualan. Ya. Hari ini kita akan bercerita tentang journey perjalanan dari jurusan marketing SMK Ma'arif NU 02 Rawasari. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, selalu baik-baik saja. Kayaknya dari dulu Bu Nas ini nggak berubah ya. Bukan semakin tua tapi malah semakin cantik. Ini resepnya, kita makanya gabung di jurusan bisnis digital ya, biar selalu muda ya. Oke, wah hari ini kita akan ngobrol ya, kita akan berbincang-bincang terkait perjalanan jurusan bisnis untuk SMK Ma'arif 02 Rawasari. Oke. Karena Bu Nas ini merupakan guru pertama ya setelah almarhum Pak Hasyim. Al-Fatihah buat beliau. Iya. Semoga beliau diterima di sisinya ya. Amin. Bu Wina, halo Bu Wina. Halo. Bu Wina ini juga dulu kajian pertama di jurusan bisnis ya Bu ya? Iya. Jurusan penjualan. Oke, saya pengen tahu Bu cerita perjalanan dari jurusan pemasaran zaman itu ya. Ya. Oke. Ceritanya gimana sih Bu ada jurusan pemasaran gitu? Oke, emang awalnya saya masuk di SMK Ma'arif ini tahun 2008. 2008. Kebetulan Angkatan pertama berarti ya Bu? Angkatan pertama. Waktu itu saya masuk baru ada kelas 1. Iya. Baru ada kelas 1 tahun pertama. Di situ siswanya masih ada 16. 16. Ya, kami masih di Rawasari dulu setengah tahun, kemudian alhamdulillah SMK Ma'arif melebarkan sayapnya di Wonotenggang. Akhirnya pertama kali yang masuk menginjakkan kaki di Wonotenggang, iya di sini ini itu pertama kali adalah kami. Iya. Dari jurusan pemasaran. Ini ya, juru kunci. Iya, juru kunci. Juru kunci dari SMK Wonotenggang. Jangan lupa ya, ini adalah Bu Nasria, juru kunci untuk SMK kita yang ada di kampus 2 ini, dan sekarang sudah semuanya full di sini ya. Sudah full semuanya, sudah pindah ke sini semuanya dari Rawasari. Kita waktu itu ada program TKR, ada kemudian TAV, ada udah itu aja sama BDP aja itu. TKJ juga belum zaman belum ada, TSM juga belum ada, baru setelah pertama kali yang kesini adalah jurusan penjualan dulu ya, namanya penjualan. Karena konsepnya zaman dulu itu yang penting laku. Jadi barangnya mau seperti apa, penjualnya mau mandi atau tidak, yang penting terjual. Barangnya laku. Barangnya laku. Itu dulu konsepnya seperti itu. Sangat apa ya, tradisional sekali gitu. Saya masih ingat waktu itu Bu. Di sini hanya ada 3 ruangan ya. Kata orang itu ini sekolah apa resmil ya? Selip. Iya, dulu banyak yang bilang gitu. Ya. Tapi jangan salah ya, semangatnya anak-anak belajar itu memang luar biasa, antusias sekali anak-anak belajar walaupun kita masih seadanya. Ya, kalau praktek aja kita masih pakai bahan-bahan yang ada aja. Iya, yang penting terjual, betul. Tapi luar biasa. Betul. Gimana mereka mampu mempromosikan. Saya masih ingat betul. Iya. Zaman itu masih ada noknang kata pertama ya. Betul. Kita ujiannya ada masih bahasa yang menurut Bu Nas masih terngiang sampai sekarang. Bahasa apa ya itu? Bahasa apa itu kok saya lupa ya jadinya? Bu, matikan AC. Oh ya. Lucu sekali ya, karena kita baru pertama di sini, kebetulan kita itu mewah di sini ya. Mepet sama. Ya kita mewah, akhirnya kan banyak sekali angin yang masuk ke kelas, jadi anak-anak tuh sempat kedinginan itu terus. Asri banget. Iya, kita AC alami pakainya ya. Ya, luar biasa sekali anak-anak. Bentar ya. Bentar ya. Ibu, AC-nya dimatikan. Iya.
waktu itu kita hanya ada 2 personel pengajarnya waktu itu, Bu Tutik dan saya. Kemudian tambah Pak Hasim, kebetulan Pak Hasim waktu itu kan tidak hanya pegang yang di penjualan tapi juga pegang di Wirausahaan zaman. tapi sempat kita dibantu juga karena kekurangan guru. Waktu itu kan peminatnya banyak, walaupun sederhana tuh peminatnya banyak loh, jurusan penjualan ini. Peminatnya banyak, akhirnya kita tambah 2 Ada guru. personel. Iya, yang dari Nurmada, iya. Sama Pak Dian. Sama Pak Dian. Alhamdulillah anak-anak semakin semangat. Kemudian tahun ketiga ganti jurusan, yang tadinya kita konsentrasinya ke penjualan, pindah ke marketing. Di marketing ini kita lebih konsepnya lebih modern. Pas penjualan kita kerjasama dengan Sri Ratu waktu itu. Dengan Pak Parlan. Pak Parlan ya almarhum. Yang sudah memberikan. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dulu kita sempat lama itu kerjasama dengan Pak Parlan. Iya, untuk pengujian juga untuk sinkronisasi kurikulumnya. Alhamdulillah untuk jurusan BDP, jurusan pemasaran itu kita kalau UKK nggak pernah kita ngambil studi lokal ya Bu. Betul. Kita selalu mengambil studinya itu yang skalanya nasional. Asosiasi minimal. Iya. Gitu. Karena apa kita punya harapan kalau diuji dari yang nasional itu tentunya skalanya atau mereka acuannya ya atau pemberian nilai itu mereka nggak main-main karena sudah punya. Jadi sertifikatnya itu sertifikat asosiasi yang mana kalau anak-anak mau bekerja mau melamar itu kan sudah tidak abal-abal lagi gitu. Walaupun penjualan waktu itu kita sudah Sri Ratu loh. Sudah Sri Ratu. Iya, tidak lokal sini. Setelah Sri Ratu kita masuk ke Ramayana ya Bu? Ke Ramayana. Alhamdulillah kita tahun berikutnya kita kerjasama dengan Ramayana karena kebetulan Sri Ratu waktu itu Sri Ratu itu kalau sekarang Queen Mall itu ya. Ya, itu kebetulan Pak Parlannya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama Pak Esanya yang uji di sini itu dua-duanya tindak. Akhirnya kita mencoba untuk mencari kembali retail modern yang lebih bagus lagi. Akhirnya kita ketemu sama Ramayana. Tidak hanya pengujian dan sinkronisasi tapi juga tempat magang anak-anak juga luar biasa. Anak-anak bisa magang di situ selama 3 bulan berturut-turut tanpa harus ngekos. Ya. Ada mesnya ya Bu? Ada mesnya, luar biasa loh. Jadi anak-anak nggak ngeluarin biaya lagi terkait untuk menginap mereka. Karena Ramayana sudah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa sekali. Betul. Dan kita diistimewakan ya Bu. Diistimewakan. Salah satu sekolah yang selalu diistimewakan sama Ramayana, iya. Ya. Karena mungkin melihat jaraknya agak jauh ya. Ya, jadi anak-anak waktu magang di Ramayana itu tidak hanya magang, tapi mereka juga dapat honor ya. Ada honornya. Ada beberapa siswa yang masuk di kasir ya, di kasir. Anak kita prioritas ya, masuk, iya. Karena katanya attitude-nya lebih bagus, iya. Itu anak dari SMK Maarif NU itu lebih nggak kita merendahkan dari sekolah lain ya, tapi kita dipercaya untuk memegang kasir ataupun untuk di bagian administrasi. Memang guru-guru pemasaran itu dalam mendidik itu memang sangat mengutamakan akhlak ya, sangat mengutamakan akhlak untuk anak-anaknya sehingga pada saat mereka magang dimanapun itu tidak ngisi-ngisi, bahasa Jawanya gitu ya, tidak ngisi-ngisi. Jadi selain kompetensinya bagus, akhlaknya mereka bagus, begitu Bu. Jadi betul akhir-akhir ini yang kita agak miris ya. Yang sekarang ya Bu. Agak miris sekali. Apa karena corona ya? Ya mungkin kali ya. Apa karena gara-gara corona kita ganti konsentrasi ya? Atau kita yang mengikuti zaman? Iya. Atau mungkin kita mengikuti zaman sekarang ya? Iya iya. Tentunya karena untuk yang sekarang ini setelah corona kan banyak orang beralih yang tadinya dari bisnis retail pindah ke bisnis digital. Nah, kita juga mengikuti ya Bu, mengikuti luar biasa perdagangan saat ini dan itu juga didukung pemerintah dengan adanya perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum Merdeka kebetulan kan semuanya pakai
teknologi ya untuk zaman sekarang, apalagi semuanya sekarang media sosial itu sangat gencar-gencarnya digunakan oleh masyarakat. Akhirnya untuk konsentrasinya memang kita mau tidak mau harus mengikuti zaman. Iya. Ya, kita putuskan untuk mengambil konsentrasi bisnis digital. Walaupun kita tidak meninggalkan yang retail, kita tetap ada mapel pilihan yaitu bisnis retail. Jadi anak-anak masih bisa selain di bisnis digital, mereka juga masih bisa bekerja di toko retail modern. Seperti itu ya Bu ya. Betul. Karena apa ya Bu, kita melihat bahwa kemampuan anak itu kita nggak bisa menuntut, kamu harus digital. Ada kan anak ibu, saya lebih suka yang retail, betul, yang barang yang nyata, saya lebih enjoy untuk mempromosikan produk, ketemu langsung dengan customer. Iya. Tapi jangan salah Bu, waktu mereka kebetulan kan kita sudah mulai tahun ketiga ini untuk bisnis digitalnya, anak-anak pada saat magang itu juga mendapatkan income yang luar biasa. Jadi magang aja udah dapat duit ya. Banyak sekarang yang sudah kan kontrak ya Bu. Iya betul. Part time, mereka kerja part time. Jadi pagi tetap mereka sekolah seperti biasa. Karena ini di SMK kita pulangnya 2:30. Jadi pembelajaran sampai 2:30. Setelah itu mereka kembali ke studi. Betul sekali. Kembali ke tempat kerja mereka mulai 3:30. Ada yang live produk. Saya kebetulan waktu itu bimbing di Atakwa, ya. Terima kasih sekali atas ilmunya. Iya, ilmunya luar biasa ya. Di Atakwa itu ada 7 anak yang mana dibagi shift. Awalnya mereka malu-malu kucing waktu live. Jadi pertama kali barengan itu. Seaan gitu. Akhirnya setelah mereka menghitung 2 hari langsung bisa sendiri. Saya ke situ lagi yang tadinya barengan, terus 2 orang, kemudian setelah 2 orang sendiri. Mereka sudah bisa menguasai bahasa marketing online. Meskipun di sekolah sudah diajarkan bagaimana ke live yang baik, tapi kalau terjun langsung ke dunia bisnis, kadang grogi itu masih ada. Nah, dengan adanya mereka magang, itu memantapkan lagi jiwa mereka untuk live, jiwa mereka untuk membuat konten, jiwa mereka bagaimana packaging yang baik. Meskipun di sekolah udah diajarkan, tapi dimantapkan kembali dengan mereka magang. Kalau sekarang sih secara keseluruhan SMK Maarif NU 02 Rosari di sini semuanya akhirnya kompetisi itu terlihat sekali ya antara jurusan pemasaran sama jurusan-jurusan yang lain. Dan Bu Tuti selaku ketua program keahliannya juga benar-benar memilih mana sih yang sesuai dengan anak. Bahkan Bu Tuti itu memilih untuk uji kompetensinya itu kalau yang dulu udah bagus-bagus yang sekarang nggak mau kalah dia pakai apa Bu? Kita Aulia Persada. Aulia Persada ya luar biasa ya. Jadi Aulia Persada itu. Sekarang Aulia Persada itu dia ngasih kurikulum kebutuhan dunia kerja. Orang kalau mau cari karyawan itu butuhnya yang kayak apa? Nah itu kita implementasikan ke sekolah, jadi diajarkan sepenuhnya Bu. Mulai dari bikin konten itu kayak apa, live yang bagus kayak apa, soft selling ini luar yang biasa juga, ada juga pembelajaran tentang soft selling. Soft selling itu juga sekarang ada perubahan ya, ada perkembangan Bu. Kalau dulu ya soft selling itu bagaimana percakapan, kemudian mempromosikan. Kok sekarang enggak pakai produknya apa itu namanya IA. Oh iya. AI. Luar biasa ya. Jadi kita mengikuti meskipun jadul-jadul seperti ini ya, kadang masih brodal-gradul, belajarnya juga masih tutorial di YouTube. Saya juga berterima kasih waktu itu Bu Tuti. Sebenarnya saya perpindahan program keahlian, konsentrasi keahlian dari retail ke bisnis digital itu sebenarnya berat sekali waktu itu. Di antaranya beratnya itu pertama dari sarana prasarana, memang kita harus baru semua. Terus yang kedua SDM-nya. Itu pun saya harus berterima kasih sama Balai Besar ya yang waktu itu sudah memberikan mensupport kami yang nol. Gimana sih biar tahu bisnis digital seperti apa sih kita diajari selama upskilling lewat program upskilling reskilling. Waktu itu kita dikirim 2 orang. Yang tadinya 0% jadi timik-timik lah sedikit. Setelah kita kolaborasi dengan Aulia Persada. Harapannya nanti jurusan digital kita itu nanti berkembang yang luar biasa.
dan nanti kita bisa meluluskan anak-anak yang bukan hanya bisa digital tetapi juga bisa retail pula, sehingga nanti lapangan pekerjaannya lebih luas lagi ya, bukan hanya di retail tapi juga kalaupun mereka nanti mau berwirausaha boleh. Sudah diajarkan mulai sekarang ya Ibu ya, bagaimana membuat toko retail di marketplace. Mereka itu banyak kesempatan karena banyak UMKM yang menghasilkan produk-produk yang mana produk tersebut belum tersentuh, bahkan belum terkenal gitu. Bagaimana memasarkannya? Lewat SMK Ma'arif NU 02 Rawasari jurusan bisnis digital. Kita siap ya Bu ya bikin kontennya. Untuk anggarannya pertama aja anggaran persahabatan lah. Kita siap menerima kerjasama bagi para UMKM di luar sana yang pengen membuat media promosi supaya produknya lebih dikenal. Kita punya buzzer yang banyak SMK loh ya. Ya. 1.000 lebih loh. Kita punya 1.000 lebih. Satu angkatan 1.000 lebih loh. Dimana kalau itu kita maksimalkan itu dapat meng-up produk-produk lokal yang ada di seputaran Rawasari dan Weleri. Silakan aja para pengusaha di area Rawasari Weleri, kalau memang Anda memiliki usaha yang butuh dikenal di masyarakat, silakan, khususnya di media sosial. Kebetulan kita kan di sini ada Shopee, ada media sosial Lazada, jadi silahkan kalau mau mempergunakan jasa kami untuk memasarkan produk atau bikin konten. Ya, bikin konten. Anak-anak tuh sudah mahir sekali bikin konten. Nah, seperti itu. Nanti harapannya ke depan ilmu mereka bisa bermanfaat setelah lulus, bisa bekerja dengan hasil pendapatan yang maksimal. Gitu. Itu yang lebih penting ya Bu. Harapan kita intinya bahwa anak-anak SMK terutama jurusan bisnis digital itu nanti bisa diterima di mana aja. Betul. Makanya jangan ragu ya. Yang punya saudara, yang punya adik, yang punya kakak, yang adiknya teman pacarnya atau gimana, silahkan kalau mau masuk SMK ambil jurusan bisnis digital. Nanti akan ketemu dengan kita berdua. Betul sekali. Ada lagi yang lebih pionir lagi, yang lebih pintar lagi, ada Pak Hasan. Ada Pak Hasan loh. Yang luar biasa. Pak Hasan itu memang udah ahlinya bisnis digital, jadi memang kita belajarnya dari beliau. Iya. Diaplikasikan ke sini ya Bu. Betul, betul. Jadi kita itu ibaratnya di sini sudah punya Pak Hasan itu selaku mereka udah Pak Hasan sudah bekerja ya atau sudah punya usaha sendiri dan kita itu di sini tinggal menimpali aja. Betul. Seperti itu. Harapannya nanti kita juga bisa juga Ibu. Iya, betul. Ya harus belajar dari sedikit demi sedikit. Tapi yang paling penting terima kasih buat pihak sekolah yang sudah memberikan fasilitas khususnya untuk studio mini ini. Suatu saat nanti kita bisa upgrade dan di sini bisa kita manfaatkan untuk proyek-proyek yang akan masuk ke kita. Ya, kita live atau kita podcast yang lain ya. Oke, Ibu. Oke. Kayaknya kok durasinya ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang akan saya sampaikan agar anak-anak yang ada di sana itu terbuka untuk masuk di bisnis digital. Kalau pengen tahu lebih detailnya biar kalian tahu, monggo silahkan datang aja ke SMK Ma'arif NU 02 Rawasari. Oke. Baik Bu, tak terasa sudah hampir 1 jam kita. Wow. Besok kita masuk podcast lagi ya. Oke. Ibu rencananya ini 1 minggu sekali kita. 1 minggu sekali. Oke, 1 minggu sekali ya. Ibu terima kasih sekali. Saya juga terima kasih. Saya bisa mendoakan untuk teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemajuan untuk bisnis digital ke depannya ya. Terima kasih Bu Tuti, Pak Hasan, dan semuanya saja yang sudah mendukung kegiatan ini menjadi bagus ya. Sampai terjadi acara podcast loh ini. Oke, cukup sekian dari saya podcast perdana kali ini. Stay tune terus. Dipersembahkan oleh siapa Bu Tuti? Ada pokoknya ya. Oke deh. Sampai ketemu di minggu depan tentunya dengan tema-tema yang lebih spektakuler lagi. Oke. Makanya tunggu kami selalu setiap minggunya ya. Selalu dengan tema-tema terbaru terhit pada saat itu. Saya Tuti Farura undur diri. Bye bye. Dah. Terima kasih Ibu. Terima kasih.